warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang distribusi sampling. Sebelumnya kita lihat dulu konsep dasar untuk distribusi sampling. Yang pertama, perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi disebut juga dengan universe, itu adalah keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Sementara sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Kemudian karakteristik dari populasi disebut dengan parameter, sementara untuk sampel disebut statistik. Nah, keduanya merupakan data ringkasan atau angka ringkasan yang menunjukkan suatu ciri dari populasi dan sampel. Nah, parameter dan statistik ini merupakan hasil hitung nilai dari semua unit di dalam populasi dan sampel yang bersangkutan. Di sini ada beberapa lambang untuk parameter dan statistik tergantung besarannya. Untuk rata-rata, lambangnya adalah mu, rata-rata populasi itu mu, sementara rata-rata sampel itu adalah X bar. Kemudian untuk varians atau ragam dari populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat, sementara untuk sampel dilambangkan dengan S kuadrat. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi untuk populasi dilambangkan dengan sigma, sementara untuk sampel dilambangkan dengan S. Jumlah observasi atau banyaknya populasi dilambangkan untuk N besar, sementara untuk sampel itu dilambangkan dengan N kecil. Ini ralat ya. Nah, kemudian proporsi populasi itu dilambangkan dengan P besar, sementara untuk sampel dilambangkan dengan P kecil. Jumlah sampel acak yang dapat ditarik dari suatu populasi sangat banyak. Nilai statistik sampel biasanya akan bervariasi antar sampel. Suatu statistik dapat dianggap sebagai peubah acak yang besarnya sangat bergantung pada sampel yang diambil. Karena statistik sampel adalah peubah acak, maka ia mempunyai distribusi yang disebut sebagai distribusi peluang statistik sampel atau distribusi sampling. Kemudian konsep standar error dalam distribusi sampling. Standar error adalah standar deviasi rata-rata dari sebuah distribusi sampel yang menyatakan seberapa besar akurasi yang dimiliki. Semakin kecil standar errornya, maka akurasinya semakin baik, atau bisa dikatakan cukup mewakili populasi yang sedang diteliti. Begitupun sebaliknya, semakin besar standar errornya, maka akurasinya semakin tidak baik. Standar error dipengaruhi oleh banyaknya sampel. Berarti semakin banyak sampel, maka standar errornya akan semakin kecil. Dalam artian, sampelnya semakin akurat. Selanjutnya, kita lihat jenis-jenis distribusi sampling. Ini ada beberapa yang akan kita bahas. Untuk yang pertama, kita lihat distribusi sampling rata-rata atau nilai tengah. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel. Sampel kecil jika N-nya kecil dari 30 dan sampel dikatakan besar jika N-nya besar atau sama dari 30. Nah, di sini ada beberapa dalil. Kita lihat dalil yang pertama. Jika semua kemungkinan sampel acak berukuran N, di mana N-nya besar, yaitu lebih atau sama dari 30, nah, diambil dengan pengembalian. Di sini ada kata kunci, pengambilan sampelnya dengan pengembalian atau dengan pemulihan dari suatu populasi terhingga yang berukuran N besar, yang memiliki nilai tengah mu dan simpangan baku atau standar deviasinya sigma. Maka untuk N yang cukup besar, distribusi sampling bagi nilai tengah X bar atau bagi rata-rata X akan menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah mu X-nya sama dengan mu dan simpangan baku sigma X-nya sama dengan sigma per N. Ini adalah simpangan baku rata-ratanya, yaitu sigma per akar N. Dengan demikian, diperoleh nilai Z. Z itu adalah X bar dikurang mu per sigma per akar N.
Nah, ini merupakan suatu nilai bagi peubah acak normal baku Z. Nah, dalil 1 ini berlaku bagi sembarang populasi terhingga dengan N-nya yang besar atau sama dari 30. Jika N-nya kecil dari 30, dalil ini masih berlaku hanya jika populasi asal yang diambil sampelnya tidak terlalu menyimpang dari suatu populasi normal. Kita lanjut dalil kedua. Jika semua kemungkinan sampel acak berukuran N diambil tanpa pengembalian dari suatu populasi terhingga berukuran N besar yang memiliki nilai tengah mu dan simpangan baku sigma, maka distribusi sampling bagi nilai tengah sampel X bar akan menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah mu X bar sama dengan mu dan simpangan bakunya sigma per akar N dikali dengan akar N besar dikurang N dibagi dengan N besar dikurang 1. Sehingga nilai Z-nya itu bisa kita hitung dengan rumus ini. X bar dikurang mu dibagi dengan sigma per akar N dikali dengan akar N dikurang N per N kurang 1. Ini adalah nilai dari simpangan baku X bar. Nah, dalam dalil 2 ini, akar dari N besar dikurang N kecil dibagi dengan N besar dikurang 1 ini disebut sebagai faktor koreksi dari populasi yang terhingga. Faktor koreksi ini akan menjadi penting jika sampel berukuran N diambil dari populasi yang berukuran N besar terhingga atau terbatas besarnya. Nah, jika sampel berukuran N kecil ini diambil dari populasi berukuran N besar yang sangat besar, maka faktor koreksi akan mendekati 1. Hal ini mengacu pada dalil 3 yang disebut sebagai dalil limit pusat atau central limit theorem. Distribusi rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi tanpa mempertimbangkan ukuran sampelnya. Jika ukuran sampel ditambah, maka distribusi sampel akan mendekati normal tanpa mempertimbangkan bentuk distribusi populasinya. Hubungan antara distribusi populasi dan bentuk distribusi sampel disebut dengan central limit theorem atau teorema limit pusat, yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran sampel, maka distribusi rata-rata sampel akan semakin mendekati normal. Nah, ini dia teorema limit pusat. Jika sampel acak berukuran N ditarik dari suatu populasi yang tak berhingga dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat, maka nilai tengah sampel X akan menyebar menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah mu X barnya sama dengan mu dan simpangan baku atau sigma X barnya sama dengan sigma per akar N. Dengan demikian nilai Z bisa kita hitung dengan rumus X bar dikurang mu per sigma per akar N, dan ini merupakan suatu nilai bagi peubah acak normal baku Z. Dalil limit pusat ini berlaku untuk yang pertama, penarikan sampel dari populasi yang sangat besar. Beberapa referensi menyebutkan bahwa suatu populasi dianggap besar tak hingga jika intensitas sampling yang digunakan lebih kecil dari 5%, yaitu jika banyaknya sampel dibagi banyak populasinya kecil dari 5%. Kemudian, hampiran normal untuk X bar umumnya baik jika N-nya lebih besar atau sama dari 30, terlepas dari bentuk populasinya, apakah normal atau tidak. Berarti jika N-nya lebih besar dari 30, maka hampirannya normal. Nah, bila N-nya kecil dari 30, hampirannya hanya akan baik jika populasinya tidak beda jauh dengan normal. Bila populasinya diketahui menyebar normal, maka distribusi sampel X bar akan tepat berdistribusi normal dan ukuran sampelnya tidaklah menjadi soal. Berarti di sini jika diketahui populasinya menyebar normal, maka berapapun ukuran sampelnya, distribusi sampel X-nya akan tetap berdistribusi normal. Sehingga kita bisa gunakan dalil limit pusat. Nah, kita lihat contoh. Yang pertama, katanya sebuah perusahaan air minum setiap hari memproduksi rata-rata 100 juta gelas air mineral. Perusahaan menyatakan rata-rata isi satu gelas air adalah 250 mili dengan simpangan baku 15 mili. Rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Nah, di sini kita lihat sebuah perusahaan air minum memproduksi rata-rata 100 juta gelas air minum, air mineral. Ini berarti banyak populasinya atau N besar.
Kemudian rata-rata isi satu gelas air tersebut adalah 250 ml. Isi rata-rata satu gelas air, berarti ini adalah mu-nya atau rata-rata populasinya. Dengan simpangan baku 15 ml, ini berarti sigma atau simpangan baku standar deviasi dari populasi. Nah, yang pertama katanya jika setiap hari diambil sampel acak sebanyak 100 gelas air mineral, ini berarti N kecil, dengan pemulihan, di sini ada kata kunci dengan pemulihan atau bisa juga dikatakan dengan pengembalian, hitunglah peluang rata-rata sampel acak akan berisi kurang dari 253 mili. Ini berarti rata-rata sampel acaknya. X bar. Kurang dari berarti kecil dari. Nah, kemudian yang kedua, jika sampel yang diambil adalah 25 gelas, berarti N kecilnya 15, hitunglah peluang rata-rata sampel akan berisi lebih dari 255 mili. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang pertama, karena di sini ada kata-kata dengan pemulihan, berarti kita bisa gunakan dalil yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, karena di sini jumlah sampelnya 25 gelas, berarti N-nya kecil dari 30. Nah, pada soal diketahui rata-rata populasinya dianggap menyebar normal. Nah, sesuai dengan dalil limit pusat, jika N-nya kecil dari 30 dan populasinya diketahui menyebar normal, maka ukuran sampelnya pun tidak menjadi soal. Dan distribusi sampelnya juga akan tetap berdistribusi normal. Berarti kita bisa gunakan dalil limit pusat atau dalil yang ketiga. Nah, kita lihat di sini, ini tadi yang diketahui, peluang X kecil dari 253. Nah, kita substitusi ke rumus Z. Z untuk dalil yang pertama, rumusnya X bar dikurang mu per sigma per akar N. X barnya itu tadi 253, yang ini, X bar dikurang mu, nya 250, dibagi sigmanya 15, dibagi akar dari N, N-nya 100. Setelah dihitung, kita peroleh nilainya adalah 2. Nah, untuk menentukan peluangnya, kita memerlukan bantuan tabel Z. Nah, kita lihat dulu. Jika kita ingin menghitung nilai peluang Z kecil dari 2 itu bisa kita tulis 2,00, berarti kita lihat untuk dua angka di depan yaitu 2,0, lihat pada bagian kiri. Nih, berarti 2,0 ada di sini. Nah, untuk angka kedua di belakang koma, kita lihat bagian atas. Ini adalah angka kedua di belakang koma. Karena dia masih 0, berarti ini dia 00. Berarti nilai yang kita cari adalah ini 0,9772. Nah, contoh lain, misal kita ingin mencari peluang Z kecil dari min 1,67. Berarti dua angka di depan, min 1,6, kita lihat di bagian kiri. Min 1,6 ada di sini. 7-nya berarti angka kedua di belakang koma, berarti 07 di sini. Berarti nilainya ini 0,0475. Setelah dicari dengan menggunakan tabel Z, maka diperoleh peluang X kecil dari 252 itu sama dengan peluang Z kecil dari 2, itu nilainya adalah 0,9772. Nah, jadi bisa disimpulkan peluang rata-rata sampel akan terisi kurang dari 253 air adalah 97,72%. Nah, untuk yang B, diketahui N-nya tadi 25, di mana yang ditanya adalah peluang X rata-ratanya besar dari 255 ml. Nah, kita lihat karena kita tadi bisa menggunakan dalil limit pusat, maka rumusnya adalah ini. Kita substitusi lagi angka-angkanya, sehingga setelah dihitung kita peroleh nilainya adalah 1,67. Nah, yang ditanya adalah peluang X besar dari 255. Untuk peluang, atau bisa kita tulis peluang Z besar dari 1,67. Nah, jika di sini tandanya besar, maka
Karena tabel Z itu hanya berlaku untuk peluang Z yang kecil dari, maka jika kita ingin menggunakan tabel Z, ini harus kita ubah menjadi 1 dikurang peluang Z kecil dari 1,67. Karena kalau kita sketsakan, ini adalah kurva normal, misalkan 1,67 di sini. Nah, tabel Z itu berlaku untuk daerah yang diarsir di sebelah kiri. Sementara yang ditanya itu adalah peluang Z yang besar dari 1,67. Berarti ini yang kita butuhkan. Dan jumlah peluang dari seluruh kurva ini adalah 1. Makanya untuk menghitung daerah yang ini, kita harus mengurangkan 1 dengan daerah yang sebelah kiri. Makanya jika tandanya besar, maka harus kita ubah menjadi 1 dikurang peluang Z kecil dari 1,67. Setelah kita gunakan tabel Z, maka diperoleh nilainya itu 1 dikurang 0,9525 atau 0,0475. Nah, sehingga peluang rata-rata sampel akan berisi lebih dari 255 ml air adalah 4,75%. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, dari 500 mahasiswa STEMIK Indonesia diketahui rata-rata tinggi badannya 165 cm dengan standar deviasi 12 cm. Di sini rata-rata tinggi badan populasi berarti ini adalah N besar. Ini rata-rata tinggi badan populasi itu berarti mu dari 500 mahasiswa. Berarti ini adalah jumlah populasinya. Standar deviasi atau simpangan bakunya 12, berarti ini sigma. Jika diambil 36 orang sebagai sampel, berarti ini N kecil dengan penarikan tanpa pengembalian. Nah, di sini ada kata kunci tanpa pengembalian. Dan rata-rata tinggi mahasiswa diasumsikan berdistribusi normal, hitunglah peluang sampel akan memiliki tinggi rata-rata kurang dari 160 cm. Ini berarti nilai X barnya, karena ada kata-kata kurang berarti kecil dari. Nah, di sini karena tadi ada kata kunci tanpa pengembalian, berarti kita bisa gunakan dalil yang kedua. Nah, di sini diketahui kita tinggal substitusi ke rumus. Rumusnya Z X bar dikurang mu per sigma per akar N dikali akar dari N besar dikurang N kecil dibagi dengan N besar dikurang 1. Nah, tinggal substitusi dan kita peroleh nilai akhirnya adalah min 2,60. Nah, masih dengan menggunakan tabel Z, berarti peluang X kecil dari 160 itu sama dengan peluang Z kecil dari min 2,60, maka nilainya adalah 0,0047, sehingga bisa kita simpulkan peluang rata-rata sampel dengan tinggi rata-rata kurang dari 160 adalah 0,47%. Nah, di sini ada latihan soal. Sebuah pabrik bola memproduksi bola dengan berat rata-rata 6,25 ons dengan simpangan baku 0,42 ons. Hitunglah peluang dari sampel 150 bola yang memiliki berat berikut. Yang pertama antara 5,95 dan 6,19 ons dan lebih dari 6,3 ons. Nah, sebagai tambahan, di sini yang ditanya adalah peluang rata-rata sampelnya berada antara 5,95 sampai 6,19 ons. Nah, untuk menghitung peluang jika ada interval seperti ini, berarti kalau kita sketsakan ke kurva normal, misalkan di sini 5,95. Misalkan di sini 5,95, kemudian ini 6,19, kita akan mencari peluang di antaranya di sini. Berarti jika kita ingin menggunakan tabel Z, kita harus menghitung untuk mencari irisan yang di tengah-tengah. Berarti kita harus menghitung peluang X bar kecil dari 6,19. Itu berarti jumlah semua daerah yang sebelah kiri. Nah, dikurang dengan peluang X bar kecil dari 5,95. Itu berarti daerah yang ini.
Sehingga jika daerah yang ini dikurangkan dengan daerah yang ini, akan menyisakan daerah yang di tengah-tengah. Nah, silahkan dicoba.